Halo siswa dan siswi SMP Teguh Bakti kelas 8. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai pembelajaran TIK di semester kedua ini. Dan rencananya hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PTS yang sebelumnya sempat tertunda. Ya, nanti saya akan melampirkan dua video. Nah, yang pertama pembahasan soal PTS ini, kemudian yang berikutnya adalah pembahasan untuk menjawab soal yang waktu itu pernah saya berikan ya. Soalnya itu berupa semacam ujian praktek di Microsoft Excel. Seperti itu. Nanti ya, lihatnya di video berikutnya. Oke, hari ini kita mulai lanjutkan materi pembahasan soal PTS yang sebelumnya sudah tertunda. Kita akan mulai dari nomor 16. Oke. Oke, baik, kita akan mulai. Nomor 16. Perbesaran lembar kerja diatur dengan menggunakan perintah. Jawabannya adalah C, zoom. Kita buktikan. Kalian lihat baik-baik di sini. Zoom itu ada di bagian bawah di Microsoft Excel. Lihat mouse-nya ya. Arahin kursor ini, kursornya lihat di sebelah sini. Ini dia zoom di bawah. Ada zoom out dan zoom in. Misalkan zoom in itu untuk memperbesar. Seperti itu. Memperkecil, zoom out. Lihat ya perbedaannya. Ini zoom in, ini zoom out. Oke. Lanjut. Perbesar lembar kerja. Berarti jawabannya adalah zoom. Zoom itu untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Oke, lanjut. Nomor 17. Hal berikut dapat dilakukan di status bar. Kecuali mengatur perbesaran tampil lembar kerja. Ya, status bar itu ada di mana sih, Pak? Nah, ini yang harus kita atau kalian ketahui terlebih dahulu. Status bar itu ada di bagian paling bawah Microsoft Excel. Mulai dari yang tulisan ready ini, yang warna hijau, kalian lihat mouse-nya di paling bawah, ready, yang warna hijau ini, sampai ke zoom. Ada ready, ada tampilan normal, ini ya, ada tampilan page layout, saya klik-klik aja ya. Ada tampilan page break preview. Oke, saya balikin ke normal. Ada zoom, yang tadi kita pelajari, zoom out, ada zoom in. Seperti itu. Jadi, untuk jawaban nomor 17, yang tidak ada di status bar, seperti itu ya. Mengatur perbesaran, ada. Mengatur tampilan menjadi mode normal, ada. Mengatur tampilan menjadi mode page layout, ada. Jadi, jawaban yang salah adalah D. Mengatur ukuran halaman kertas. Karena mengatur ukuran halaman kertas adanya di menu bar page layout yang ini. Lihat ya, di page layout. Nah, untuk merubah ukuran kertas di sini, icon size. Ada A4, ada legal gitu ya. Ini namanya ukuran kertas. Oke, lanjut. Perintah untuk menggabungkan sel dan mengatur isi sel menjadi rata tengah. Menggabungkan sel. Oke. Jawabannya adalah C, merge and center. Perintah atau fungsi untuk menggabungkan sel menjadi satu, lalu dibuat rata tengah. Jadi dia ada di tengah-tengah seperti itu ya. Jawabannya adalah C, merge and center. Kita buktikan. Ya. Misalkan saya ketik di sini nama siswa. Yang disebut sel adalah ini, misalkan sel C3, C3, sel D4, D3, D3, seperti itu. Sekarang kita gabungkan dua sel ini, C3 dan D3. Kita blok seperti ini. Kemudian kita pergi ke menu home, ke alignment, pilih merge and center. Nah, bener kan? Jadi rata tengah. Jadi jawabannya adalah merge and center. Menggabungkan sel menjadi satu, isi sel, dan rata tengah. Jawabannya adalah merge and center. Soal berikutnya, nomor 19.
Tombol untuk menambahkan gambar latar belakang ke lembar kerja. Latar belakang ya, berarti gambarnya itu ada di belakang, seperti itu. Jawabannya adalah C, background. Kita coba menambahkan latar belakang. Bagaimana caranya? Kita pergi ke menu page layout. Kemudian pilih background. Kemudian pilih from a file, browse. Kemudian cari gambar yang kalian inginkan. Misalkan saya gambar ini aja ya. Gambar ini aja nih, si Harbolnas ini. Oke, insert kalau sudah. Nah, seperti ini. Dia jadi ada di belakang lembar kerja. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah C, background. Background adalah menambahkan gambar menjadi sebuah latar belakang ke lembar kerja. Lanjut. Nomor 20. Perintah untuk mengurutkan data dari yang besar ke terkecil. Jawabannya adalah D, sort large to small. Ini kan bahasa Inggris. Large itu besar, to itu ke, small itu kecil. Berarti dari besar ke kecil jawabannya adalah D. Tapi apakah benar? Kita buktikan aja. Ini saya backgroundnya kita delete dulu. Oke. Contoh saya akan mengetik beberapa angka ya. Misalkan 800, 500. Ini saya buat ngacak ya. 600, 700. Oke. Sesuai pertanyaan yang tadi, perintah untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Apakah benar jawabannya? Kita coba buktikan. Sekarang kita blok dari 800 dan sampai ke 700. Kemudian kita pergi ke menu home. Kita klik nih menu home. Lihat mouse-nya ya. Klik menu home. Kemudian arahkan ke yang paling sebelah kanan. Pilih yang ini. Sort and filter. Kita pilih sort large to small. Dari besar ke kecil. Jadi ketika saya klik sort large to small ini, angkanya akan berubah dan berurut dari yang terbesar ke terkecil. Kita buktikan. Saya klik ya. Nah, benar kan? Tadi kan ngacak tuh. Sekarang sudah berurut dari besar ke kecil. Jadi, jawaban untuk nomor 20 adalah D. Sort large to smalls. Lanjut. Nomor 21. Perintah untuk menambahkan fungsi ke lembar kerja adalah jawabannya B. Insert itu menambahkan. Function itu fungsi. Jadi untuk menambahkan fungsi ke lembar kerja adalah insert function. Lanjut. Perintah untuk mengecek spelling text yang ada di lembar kerja adalah B. Spelling. Kenapa bukan spelling and grammar, Pak? Karena spelling and grammar itu adanya di Microsoft Word. Program pengolah kata. Materi kita di semester yang pertama. Kalau di Excel atau di lembar kerja Excel, itu untuk mengecek spelling atau ejaan teks. Biasanya untuk mengecek bahasa Inggris ya biasanya. Nanti kita coba juga bahasa Indonesia ya. Spelling itu untuk mengecek ejaan yang kita ketik. Oke, kita buktikan. Misalkan saya akan mengetik menggambar ya, tapi saya akan ketiknya salah nih. Menggambar. Kayak gini ya, menggambar. Tapi G-nya saya kurangin jadi menggambar gitu ya. Tapi saya mau ngetik menggambar. Kita coba, kita klik si menggambar ini. Kemudian kita cari spelling tadi di mana? Di review. Oke, di menu review. Lihat mouse-nya ya. Di menu review, icon spelling. Ingat ya, spelling, bukan spelling and grammar. Kita klik, lalu akan muncul jendela seperti ini. Nah, kita tinggal pilih dictionary-nya apa, tapi di sini cuma adanya, coba kita cari Indonesia ada nggak? Oke, sementara belum ada ya. Jadi spelling ini digunakan hanya untuk bahasa yang ada di dictionary language. Oke, saya nggak mau bilang cuma bahasa Inggris yang bisa dicek ejaannya, tapi ada berbagai macam bahasa. Kebetulan yang ada di aplikasi bawaannya ini, di Microsoft Excel yang saya install ini, bawaannya hanya ada bahasa Spanyol, Prancis, dan Inggris.
Berarti yang bisa dicek itu hanya bahasa Inggris, Spanyol, dan Inggris di sini ya. Tapi kalian bisa download nih. Kalau kalian perlu tahu atau mau cari tahu, bisa cari di YouTube, atau kalian juga bisa tulis di komentar, Pak, bagaimana cara mendownload atau menginstal option dictionary language untuk spelling di Microsoft Excel. Seperti itu ya, itu contoh. Karena menggambar ini nggak bisa, kita coba bahasa Inggris. Oke, kita close dulu. Bahasa Inggris ya, contohnya wortel. Wortel kan carrot, R-nya 2 ya, yang benar. Kita akan coba R-nya 1 aja. Kayak gini, kemudian kita pilih si carrot ini, yang penulisannya salah, atau spellingnya salah. Kita klik spelling. Nah, lihat kan, di sini, ini yang benarnya. Carrot yang benar. R-nya double, atau R-nya 2. Oke, kalau sudah kita tinggal pilih change. Nah, otomatis dia akan memperbaiki penulisan atau ejaan yang salah dalam pengetikan kita. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 23. Tombol equation terdapat di tab C, insert. Apakah benar ada di tombol insert? Ini sebenarnya jawabannya ada di ketika kalau kalian merangkum catatan yang sebelumnya sudah saya berikan kepada kalian yang ada tabel-tabel itu ada menu home isinya apa-apa aja, insert apa aja. Nah, ini contohnya. Tombol equation terdapat di tab C, insert. Kita buktikan ya. Kita buka insert. Tombol equation. Nah, equation itu biasa di paling pojok sebelah sini. Nah, ini namanya equation. Nah, biasanya tombol ini digunakan untuk meletakkan rumus matematika. Nih ya, seperti ini. Ya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 23 adalah C, insert. Berikutnya soal nomor 24. Perbesaran tampilan lembar kerja tidak dapat diatur dengan menggunakan yang pasti tadi ya, perbesaran tampilan itu dilakukan dengan tombol zoom. Berarti yang terkait dengan zoom itu jawabannya pasti benar. Tombol zoom di tab view. Kita buka tab view. Ada nggak zoom? Tab view. Kita pindah dulu ke Excel ya. Tab view, ada nggak zoom ya? Oh, ada. Ini zoom. Ada ya di tab view. Zoom. Ada. Oke. Berarti tuh. Zoom slider di status bar. Nah, yang tadi kita lakuin. Ini dia, zoom slider. Slider. Bergulir. Nah, yang kayak gini. Ini namanya slider. Zoom slider. Betul. Ini status bar ya. Yang hijau-hijau ini nih, paling bawah. Namanya status bar. Oke, kita lanjut lagi. Zoom level di status bar. Ya, sama aja. Zoom level ini namanya zoom level. Nih, zoom level. Nanti kita klik, bisa kita pilih. Bisa 50, bisa 75%. Ini contoh 75% saya klik. Nah, kayak gitu. Kita klik lagi, misalkan saya mau 25%. Nah, begitu. Kita klik lagi, misalkan saya mau 200%. Nah, seperti itu. Oke? Berarti jawabannya adalah D. Page layout di status bar. Perbesaran tampilan lembar kerja tidak dapat diatur dengan menggunakan page layout. Karena page layout itu hanya menampilkan bentuk lembar kerja. Page layout di mana? Ada ya benar di status bar nih yang di paling bawah. Ini page layout. Nih, page layout. Dia bukan memperbesar, tapi hanya merubah tampilannya seperti ini. Jadi terbagi-bagi nih. 1, 2, jadi terbelah. Halamannya kelihatan. Ya, kita balikin ke normal. Berarti yang bukan atau yang tidak dapat diatur, perbesaran itu tidak dapat diatur di page layout yang ada di status bar. Lanjut, nomor 25. Tombol-tombol ribbon dapat diatur dengan menggunakan, jawabannya adalah A. Kotak dialog Excel option. Tombol-tombol ribbon dapat diatur dengan menggunakan kotak dialog Excel option. Maksudnya gimana? Nah, kalau kotak dialog zoom jelas untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Dialog ribbon customize itu kita buktikan aja. Oke, kita buka Excel-nya. Kotak dialog Excel option. Tombol-tombol di ribbon dapat diatur dengan menggunakan. Oke, Excel option di mana sih Pak? Di sini, file,
pilih option. Nah, ini namanya Excel option. Ingat ya, pertanyaannya, tombol-tombol di ribbon dapat diatur dengan menggunakan tombol-tombolnya. Nah, kita pilih customize ribbon. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tambahin atau kita bisa kurangin seperti itu. Lebih tepat atau kita bisa menampilkan, misalkan si clipboard ini tadinya ada nih, kita bisa tampilkan, bisa tidak tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Berarti jawabannya adalah tombol-tombol di ribbon dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan kotak dialog Excel option. Sesuai ya. Lanjut. Untuk membuat buku kerja baru dapat dilakukan dengan perintah new yang terdapat di ayo. Menu new ada di mana? Ini gampang banget jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah A. Tombol tab Office atau tab File. Kok tombol Office, Pak? Kan di Excel Bapak adanya di tab File nih. Ya. Di punya saya, File, lihat mouse-nya, File, New. Kok tab Office? Office kan nggak ada. Nah, Office itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tombol Office itu sama dengan tab File. Hanya tombol Office itu adanya di Microsoft Excel versi sebelumnya, yaitu keluaran tahun 97 2003. Ya, terakhir 2003. Karena 2003 saya lupa ya, 2003 atau 2006 ya. Pokoknya dari 2010 itu ini tampilannya udah menggunakan tab File. Tidak ada lagi tombol Office. Jadi jawaban nomor 26 jelas. Untuk membuat buku kerja baru, adanya di tombol Office atau tab File. Nomor 27. Tanda yang digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik pada saat memasukkan data waktu adalah, ini gampang sebenarnya, titik 2. Gampangnya apa? Kalian lihat aja HP-nya deh. Pasti di HP kalian pakainya titik 2. Di sini pun sama. Kita buktikan ya. Misalkan jam, menit, dan detik. Di Excel. Kita mau masukin jam ya. Oke. Ini tinggal kita klik kanan. Format cell ya. Kita format dulu nih. Misalkan kita mau masukin jam nih ya. Kita blok dulu atau kita pilih dulu sel yang kita inginkan. Lalu klik kanan di sel tersebut. Kemudian kalian pilih format cell yang ini. Oke, tunggu ya, delay ini. Nah, seperti ini tampilan format cell. Karena kita ingin memasukkan data tanggal, kita pilih date. Yang ini ya, date, tanggal. Nah, seperti ini. Ingat ya, pertanyaannya fokus. Memisahkan jam, menit, dan detik. Kalian lihat di sini ya. Memisahkan jam, mana yang jam ya? Nah, ini jam ya. Kelihatan nggak ya? Nggak bisa diperbesar sih nih. Ya nggak bisa diperbesar. Ini ya jam ya. Misalkan 1.30 PM. 1.2.30. Atau ini 13.30. Jam 1.30 ya. 13.2.30. Jam, menit, dan detik. Menggunakan titik 2. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 28. Tanda bahwa data tanggal sudah dimasukkan dengan benar adalah, jawabannya adalah A. Formatnya selalu menggunakan format yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya sih, karena yang muncul itu pertanyaan seperti ini, lebih tepatnya formatnya selalu menggunakan format yang berlaku di daerah di mana kita tinggal. Misalkan di daerah kita di Indonesia ya, contohnya di Indonesia, makanya jawabannya A. Di Indonesia sekarang jam, misalkan saat ini kalau kalian lihat sekarang jam 3.35 gitu ya. Maka format yang sesuai adalah format yang sama dengan yang ada di negara kalian. Kalau di Indonesia sekarang jam 3.35 ya, formatnya harus jam 3.35. Seperti itu. Formatnya sesuai, gampangnya kayak gitu aja ya. Formatnya sama. Ditempatkan di rata kanan, di tempat rata kiri, no. Tempatkan rata tengah, no. Jawabannya adalah A. Kenapa bukan? Nah, kalau pengetikan angka, biasanya di Excel ketika kita mengetikkan angka 20, 100, 1, itu nanti
langsung otomatis ke rata kanan. Maksudnya rata kanan gimana sih Pak? Nih contohnya, misalkan, nah ini angka nih, dia langsung pindah ke rata kanan. Kalau ke rata kiri, biasanya ketika kita mengetik suatu teks berupa huruf, bukan angka loh, huruf ya. Oke, jadi jawabannya kalau rata tengah jelas enggak ya, enggak ada itu. Oke, jawabannya jelas A. Formatnya selalu menggunakan format yang berlaku di wilayah tempat kalian tinggal atau di Indonesia. Berikutnya, nomor 29. Arah perpindahan sel setelah menekan tombol Enter diatur di, nah sama yang tadi, kotak dialog Excel option. Jawabannya B. Maksudnya gimana Pak? Apa benar? Kita buka lagi yang tadi. Ingat nggak kotak dialog Excel di mana? Di File, kemudian pilih Option. Nah muncul nih namanya kotak dialog Excel. Lihat mouse-nya ya. Excel Option. Nah, yang mana sih ngatur Enter itu? Ntar ya, saya agak lupa nih. Jarang saya buka soalnya. Ini dia. Di Advance. Yang ada di Excel Option, pilih Advance ya. After pressing Enter, move selection. Bisa ke bawah, ke kanan, ke atas, dan ke kiri. Seperti itu. Ini ya, after pressing Enter. Sesuai pertanyaannya, setelah menekan. After itu kan setelah. Pressing itu menekan tombol Enter. Adanya di kotak dialog Excel Option. Jadi jawabannya untuk nomor 29 adalah B. Oke, lanjut. Nomor 30. Perintah save dapat juga dijalankan dengan menekan tombol titik-titik pada keyboard. Jawabannya adalah B. Ctrl plus S. S itu save. P itu apa sih Pak? P itu print. Tapi kita apakah benar? Ya coba ya. Kita buka Excelnya. Nah, kita cancel aja dulu. Saya akan mengetik tombol Ctrl plus S ya. Ini ya, Ctrl. Ini saya katakan ya di keyboard, Ctrl plus S. Nah, langsung ke tampilan save. Save as. Ini untuk menyimpan. Jadi jawabannya adalah Ctrl plus S. Oke, baik. Lanjut lagi. Masih ada 10 nomor lagi. 31. Perintah save dapat juga dijalankan dari tombol Office. Kalau ada tombol tab file, kita bisa pilih dua nih, Office dan tab file. Ingat ya, Office dan tab file itu sama. Apa benar ada di tombol Office atau tab file? Kita buka Excelnya. Ingat ya, tombol Office dan tab file ini, lihat mouse-nya saya gerakkan ke arah kiri atas. Oke, tab file dan tab Office itu sama. Sama dengan. Ya, kita klik aja ini. Kita anggaplah ini tombol tab Office. Karena saya pakai versi yang terbaru ya, udah nggak ada tombol Office. File. Nah, untuk menyimpan ada Save dan Save As. Berarti, untuk jawaban nomor 31 adalah tombol Office. Atau tab file. Oke. Lanjut. 32. Format file yang digunakan oleh file buku kerja Excel adalah, maksudnya ini format file ini adalah ketika kita menyimpan suatu lembar kerja seperti itu. Ketika kita menyimpan, yang muncul apa format filenya? Kita coba lagi. Kita buka Excel. Oke, kita buka Excel. Ketika kita simpan, ini kan mumpung masih yang tadi nih, save. Ingat ya cara simpan. Kalau di Windows 2010 ke atas, pilihnya File, Save As. Contoh saya pilih komputer aja. Lalu saya pilih dokumen. Nah, kalian perhatikan formatnya itu di mana? Lihat di mouse-nya ya. Ini dia formatnya. Setelah ini kan namanya nih buku 1 ini kan bisa kita rubah. Nah, ini format nama ininya. XLS X. Itu adalah penyimpanan untuk lembar kerja. Jadi, jawabannya untuk nomor 32 format file yang digunakan oleh file buku kerja Excel atau yang dipakai oleh Excel, jawabannya adalah A. XLSX. Kalau yang doc X itu apa Pak? Itu untuk Microsoft Word. PDF jelas untuk PDF. Kalau PPTX itu untuk PowerPoint. Lanjut, 33.
lembar kerja sudah pernah disimpan sebelumnya dan dapat dilihat di title bar. Kenapa bisa begitu, Pak? Title bar itu ingat loh, judul lembar kerja. Adanya di paling atas. Kita buka Excel. Lihat ya, mouse-nya ini saya close aja, saya close. Nah, ini kan ketika kita membuka yang baru nih kayak gini, ini kan belum kita save nih, karena saya belum save ya tadi, makanya tampilan masih book 1 strip Excel. Kayak gitu. Ketika saya mau save, misalkan saya save, saya pilih komputer, saya pilih dokumen. Sebelumnya saya belum save loh, sekarang saya mau save. Saya mau ini, saya save jadi uji coba. Kayak gitu ya, uji coba kelas 8. Seperti itu aja ya. Save. Nah, kalian lihat, yang barusan saya udah simpan, bisa dilihat di title bar. Lihat mouse-nya yang paling atas nih. Kelihatan nggak ya? Ini sekarang saya nggak bisa perbesar lagi nih. Ya, uji coba kelas 8. Ini namanya title bar. Sebelumnya kan ketika kita belum simpan itu tulisannya cuman atau hanya book 1. Tapi ketika kita simpan sudah dengan nama yang kita inginkan, misalkan ini uji coba kelas 8, maka untuk jawaban nomor 33, lembar kerja yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dapat dilihat di title bar. Oke, lanjut. Save auto cover diatur di kotak dialog, sama adanya di Excel option. Auto cover, maksudnya save auto cover adalah perintah otomatis untuk menyimpan otomatis seperti itu. Apakah benar, Pak? Masa sih? Kita buka Excel, pilih yang tadi ya. Excel option ada di mana, ingat nggak? Ada di menu file. Kemudian pilih option, ini dia kotak dialog Excel optionnya. Pertanyaan apa tadi? Save auto cover. Kita cari ya, save. Nah, ini dia. Save file di format udah kita cari. Nah, ini dia. Save auto cover. Ini ya, yang saya checklist, tidak checklist, saya checklist. Ini dia. Save auto cover information every. Nah, maksudnya apa? Setiap berapa menitkah akan dibuat menyimpan otomatis kayak gitu ya. Maksudnya ketika 10 menit data yang kita kerjakan ini akan tersimpan otomatis atau enggak kayak gitu ya. Contohnya ini kan 10 menit. Jadi ketika saya udah mengetik selama 10 menit, maka data yang sebelumnya saya sudah simpan, dia akan juga menyimpan otomatis. Ini untuk apa sih? Ini untuk berjaga-jaga apabila kemungkinan yang tidak kita inginkan, contoh mati lampu gitu ya. Kemudian laptopnya mati karena kita tidak memperhatikan baterainya. Begitu juga dengan komputer. Ya, save auto cover. Jadi jawaban itu sedikit penjelasan aja, tapi jawaban untuk save auto cover diatur di kotak dialog Excel option, adanya di Excel option ya, Excel option. Lihat mouse-nya ya. Save auto cover nih, auto cover di Excel option. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 35 masih di save auto cover. Save auto cover recover digunakan untuk, nah tadi yang tadi saya jelaskan, berarti jawabannya adalah B. Menyimpan buku kerja secara otomatis secara berkala. Maksudnya berkala tuh bagaimana? Bisa 5 menit. Kita atur ya sesuai yang kita inginkan. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, 30 menit, seperti itu. Untuk menjaga apabila komputer tiba-tiba mati. Nomor 36. Perintah new. Jika dijalankan menggunakan tombol keyboard, kita coba ya. Shift plus N, Ctrl plus N di antara ini. Tapi jawabannya adalah B, Ctrl plus N. Kita akan buktikan. Kita buka Excel dulu. Kemudian saya ketik di keyboard itu Ctrl plus N. Maksudnya plus N itu kita klik Ctrl dan huruf N itu ya. Ctrl N. Nah, lihat. Langsung ke tampilan lembar kerja yang baru. Ini belum saya simpan ya, book 2. Kalau tadi kan yang udah kita simpan itu yang ini, uji coba kelas 8. Nah, ini lembar kerja baru atau new. Kayak gitu. Oke.
Lanjut, berarti jawaban untuk nomor 36, perintah new dijalankan menggunakan bisa dijalankan dengan tombol keyboard CTRL. CTRL itu artinya kontrol. Kontrol plus N. N itu artinya new. Jawabannya adalah B. Nomor 37. Pengaturan untuk menambahkan angka 0 di belakang angka, maksudnya menambahkan 0 secara otomatis ya, adalah fungsi yang terdapat di kotak dialog option yang ditampilkan dari, ya ini tadi, kita mau, ini salah nih nomor 37. Saya salah ini, kuningin. Jawaban yang benar adalah tab file. Ingat ya, kotak dialog option adanya di tab file. Ini saya betulin dulu ya. Nomor 37. Ini salah nih. Salah nih. Jawabannya bukan tab home. Tapi adanya di tab file. Kotak dialog option adanya di ini adanya di tab file. Ini salah ya. Nomor 37 ini saya salah kuning-kuningin. Jawabannya adalah tab file. Ingat ya, sini kita klik file, option, muncul kotak jendela kotak dialog Excel option yang ini. Excel option. Dialog option adanya di sini. Option adanya di tab file. File option. Oke. Jawabannya adalah tab file. Untuk nomor 37 saya mohon maaf saya salah kuning-kuningin. Jawabannya adalah C, tab file. Oke, lanjut. Nomor 38. Sisa 2 soal lagi nih. Ketika memasukkan data waktu pukul 2 siang. Nah, ingat ya. Tadi, untuk menambahkan waktu, jam, menit dipisahkan oleh titik 2. Jadi gampangnya kita tinggal cari aja nih. Ketika memasukkan data pukul 2 siang lebih 30 menit. Pemasukan data yang tidak benar, berarti yang salah. Adalah 14.13. Benar. PM, benar. 2.13 ini PM juga benar. Berarti yang salah adalah C. Karena untuk pengaturan waktu itu formatnya kalau kita pakai yang diakui atau internasional atau yang ada di Inggris, PM dan AM. Kalau ini kan cuma 2.13 P. Ini P ini apa nggak jelas ya. Jadi jawabannya adalah C. Gitu aja nih, gampang sebenarnya. Nggak perlu penjelasan banyak. Nomor 39. Ketika dimasukkan ke sel lembar kerja, perbedaan antara data angka dan teks. Nah, yang tadi di nomor berapa ya? Saya pernah menjelaskan ya. Ketika kita ketik angka, ada di mana? Di rata mana? Rata ini kayak gini nih misalkan. Ini ya. Ketika kita ketik angka, misalkan 50, dia langsung geser ke arah kanan. Itu berarti rata kanan. Ketika kita mengetik huruf, misalkan Budi, dia akan otomatis di rata sebelah kiri. Ini angka di kanan, huruf di sebelah kiri. Maka untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya adalah perbedaan antara data angka dan teks ditempatkan di sel lembar kerja adalah D. Data teks selalu ditempatkan di rata kiri. Teks atau huruf ya, selalu ditempatkan di rata kiri. Yang ini. Si Budi tadi kan ini teks nih. Oke. Soal terakhir. Jika ingin memasukkan data, ini berapa sih nih nolnya? 7.460.000. Tapi hanya dengan mengetik 7.460. Berarti kan masih kurang nolnya lagi, itu 3 di belakang. Maka, angka yang harus dimasukkan di kotak dialog text automatically insert a decimal point adalah, ayo, 3 atau min 3? Jawabannya adalah D, min 3. Kita akan coba ya. Kita akan pergi ke dialog text automatically insert. Ini di mana? Sama yang di Excel option tadi. Kita pilih file. Pilih option. Oke, yang ini. Nah, ini dia. Di advance. Adanya di Excel option. Di kotak dialog Excel option. Lalu kalian pilih advance. Nah, di sini. Ini ya. Sesuai pertanyaan ya. Apa tadi pertanyaannya? Automatically insert a decimal point. Oke, kita lihat di Excel. Sama nggak? Ini ya. Automatically, lihat mouse-nya ya. Automatically insert a decimal point.
Kalau kita tadi ketik 7.460.000, tapi kita hanya mengetik 7.460. 3 angka nolnya otomatis. Gimana caranya? Kita klik ini ya, contoh. Automatically. Tadi jawabannya adalah min 3. Kita coba min 3 di sini. Tadi kan min 6. Kita coba min 3 ya. Kita klik OK. Langsung kita coba. 7.460. Wow. Langsung bener ya. Lihat ya. Saya kasih titik deh. Biar jelas. Nah, benar kan? Langsung ada 3 angka di belakang tambahannya ya. Di belakang angka yang kita ketik. Berarti jawabannya adalah min 3. Jadi kalau yang jawabnya 3 salah. Maksudnya kenapa kok min 3? Artinya kurang 3 angka. 0 di belakang. Itu min 3 artinya. Oke. Pembahasan kita untuk latihan soal. Bukan latihan soal ya. Oke. Pembahasan kita sebagai lanjutan. Pembahasan soal PTS semester 2 ini sudah selesai. Next akan saya buatkan video untuk pembahasan ujian-ujian praktek. Saya ambil dari web atau Google berbagai macam soal ujian praktek yang dilakukan di Microsoft Excel, lembar kerja Excel. Saya akan mengerjakannya. Nah, tugas kalian adalah nantinya mencatat, menyimak, dan mempelajari apa yang sudah saya ajarkan dan saya informasikan dan saya tampilkan. Oke, maka itu di masa pandemi ini saya harap kalian tetap terus berupaya melakukan pembelajaran yang baik. Ya, saya nggak mau bilang yang benar. Kalau yang benar kan dari jam 7 sampai jam 1 itu sudah selesai. Tapi saya bisa memaklumi apabila kalian tuh bisanya belajar mungkin karena keterbatasan kuota atau apa, bisanya belajar dari jam 7 sampai jam 12 atau bahkan yang kalian pakai kuota malam bisa dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi gitu ya misalnya. Ya itu bagaimanapun usaha kalian itu pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.